perkenalkan nama saya Darlin Galau. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi asam dan basa. Konsep asam. Halo teman-teman, pernahkah kamu merasakan asamnya jeruk dan licinnya sabun? Kedua hal ini berkaitan dengan konsep asam dan basa dalam kimia. Bagaimana sifat asam dan basa dan apa manfaatnya dalam kehidupan? Yuk, pelajari lebih lanjut di video ini. Pertama, apa sih asam dan basa itu? Secara sederhana, asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan bisa membuat kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Contohnya, cuka, air jeruk nipis. Sementara basa adalah zat yang memiliki rasa pahit dan licin, serta bisa membuat kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Contohnya, sabun, soda kue, dan amonia. Lalu, apa saja sifat asam dan basa? Asam bersifat korosif atau merusak logam, sedangkan basa bersifat kaustik atau merusak jaringan sehingga menyebabkan iritasi kepada kulit. Selain itu, larutan asam dan larutan basa juga bersifat elektrolit atau mampu menghantarkan arus listrik karena ada ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutannya. Bagaimana cara kita mengetahui suatu larutan itu? Itu asam atau basa. Disinilah peran indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa merupakan suatu zat yang memberikan perubahan warna ketika ditambahkan dalam larutan asam dan basa. Indikator asam dan basa dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan atau sintesis. Contoh dari indikator yang sering digunakan adalah kertas lakmus. Selain kertas lakmus, ada juga indikator universal dan larutan indikator. Salah satu contoh larutan indikator adalah fenovaselin yang akan berwarna merah muda di dalam larutan basa dan tidak berwarna di dalam larutan asam. Sementara indikator alam berasal dari bahan-bahan alam seperti kunyit, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Untuk memperdalam materi asam dan basa pada kali ini, yuk simak praktikum berikut. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa pada berbagai produk dengan menggunakan kertas lakmus dan menggolongkannya ke dalam zat yang bersifat asam dan zat yang bersifat basa. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, alatnya gelas kimia, dan bahan yang digunakan yaitu kertas lakmus, ekstra jeruk nipis, larutan CaOH 2 kali, larutan NaHCO3, dan larutan CH3COOH. Sekarang kita masuk pada prosedur kerja ini. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, saya menguji larutan CH3COOH dengan kertas lakmus biru. Larutan CH3COOH bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Yang kedua, saya akan menguji larutan NaHCO3 dengan kertas lakmus warna merah. Larutan NaHCO3 bersifat basa yang ditandai dengan perubahan warna. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Yang ketiga, saya akan menguji larutan CaOH 2 kali dengan menggunakan kertas lakmus merah. Larutan CaOH 2 kali bersifat basa yang ditandai dengan perubahan warna. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Yang keempat, saya akan menguji ekstra jeruk nipis dengan kertas lakmus biru. Ekstra jeruk nipis bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna. Kertas
sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Yang tergolong senyawa asam adalah larutan CH3COOH dan ekstrak jeruk nipis, dan yang tergolong senyawa basa adalah larutan CaOH 2 kali dan larutan NaHCO3. Demikian penjelasan kami terkait materi asam dan basa. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam chemistry.